Halo teman-teman pelaut semua, dimanapun berada. Salam sehat, salam tangguh pelaut luar biasa. Teman-teman pelaut, kembali jumpa lagi bersama saya Nurse Arfi di channel kesayangan kita, channel Pelaut Sehat. Channel yang menyajikan informasi seputar kesehatan pelaut, seputar kesehatan pelayaran maupun maritim. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana tips mempersiapkan diri untuk medical check up bagi seorang pelaut. Oleh karenanya, tetap ikuti video ini ya sampai selesai, jangan di skip-skip. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tanda lonceng supaya teman-teman semua mendapatkan pemberitahuan kalau ada video-video terbaru dari saya mengenai kesehatan pelayaran. Oke? Tips yang pertama, mengecek rumah sakit atau klinik yang telah mendapatkan persetujuan atau approval dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. Teman-teman harus mengecek baik itu di daerah teman-teman ataupun rencana tempat di mana teman-teman akan melakukan medical check up. Sebab tidak semua rumah sakit atau klinik punya wewenang melakukan medical check up untuk pelaut. Di Indonesia ini hanya ada beberapa rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan medical check up bagi pelaut. Bagaimana cara mengetahuinya? Pertama, teman-teman silakan membuka website, baik itu lewat HP maupun komputer. Buka website bkkp.debhub.go.id. Teman-teman buka website itu adalah website resmi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. Nanti di situ teman-teman silakan cari di informasi di bagian atasnya ada informasi seputar rumah sakit dan klinik. Silakan teman-teman klik, cari di situ. Di situ ada sejumlah rumah sakit atau klinik yang telah mendapatkan persetujuan dan wewenang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan medical check up bagi pelaut. Silakan teman-teman menyesuaikan. Nah, bagi teman-teman yang berencana akan melakukan medical check up di Kota Jakarta, saya menyarankan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. Kenapa? Karena pertama, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran itu adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah langsung Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kedua, aksesnya mudah. Teman-teman tinggal buka Maps, cari Klinik Utama Balai Kesehatan Kerja Pelayaran atau Mes Perwira Bahtera Suaka. Lokasinya berada di depan halte busway. Akses sangat mudah. Yang ketiga, fasilitas dan ruangan yang ada di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran nyaman, bersih. Yang keempat, proses penerbitan sertifikat kesehatan pelaut di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran hanya membutuhkan waktu 3 hari. 3 hari saja. Paling lambat itu adalah 1 minggu atau 7 hari kerja. Itu kalau memang ada kendala jaringan. Kemudian yang kelima adalah sampai saat ini harganya adalah paling murah di antara semua klinik maupun rumah sakit yang ada. Tips yang kedua, teman-teman silakan menghubungi kontak person dari rumah sakit atau klinik yang sudah teman-teman pilih. Caranya bagaimana? Silakan search di Google nama rumah sakit atau klinik tersebut. Nanti di situ muncul kontak personnya. Silakan hubungi. Tanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan medical check up di rumah sakit tersebut.
Tetapi ada 3 yang persyaratan yang pastinya wajib teman-teman harus siapkan di luar persyaratan tambahan lainnya. Pertama adalah kartu identitas, baik itu KTP maupun paspor. Kedua adalah BST yang aktif, karena itu nanti akan dilingkan ke website Ditkapal, maka wajib aktif. Ketiga adalah pas foto. Pas foto ini sesuai dengan jabatan teman-teman. Bagi teman-teman yang bekerja di bagian dek dan catering, itu pas foto background biru. Dan teman-teman yang bekerja di bagian engine, pas foto warna merah. Nah, kenapa menanyakan persyaratan ini penting? Jadi begini teman-teman, selama pengalaman saya bekerja atau bertugas di menguji kesehatan pelaut, saya sering menemukan teman-teman pelaut yang akhirnya terkendala dalam proses medical check up-nya karena persyaratan yang tidak dipersiapkan. Ada pelaut yang sudah datang tapi lupa membawa BST, baik itu fotokopi maupun asli. Ada juga yang sudah datang tapi BST-nya tidak aktif, akhirnya tidak bisa diproses. Ada yang sudah datang tidak membawa kartu tanda identitas. Ada juga yang datang tidak membawa foto. Syukur kalau di rumah sakit atau klinik tersebut ada tempat foto atau mereka menyediakan tempat foto. Tapi bagaimana kalau tidak? Mau tidak mau harus foto. Akhirnya proses medical check up-nya mundur lagi. Ya kalau mundurnya cuma 1-2 jam. Bisa jadi sampai besok kalau misalnya tidak bisa menyiapkan persyaratan-persyaratan. Tips ketiga adalah mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang sebelumnya sudah teman-teman tanyakan. Siapkan dalam satu map. Jangan sampai teman-teman di hari H malah lupa. Tips yang keempat adalah berpuasa. Bagi teman-teman yang akan melakukan medical check up, wajib berpuasa malam sebelum rencana pelaksanaan medical check up. Terakhir makan jam 10 malam. Setelahnya hanya boleh minum air putih sampai dengan pengambilan darah atau laboratorium saat medical check up nanti. Ada beberapa teman-teman pelaut yang datang melakukan medical check up tanpa berpuasa. Dengan berbagai alasan dan dengan berbagai upaya juga, mereka mencoba mengelabui petugas sampling darah sehingga seolah-olah mereka telah berpuasa dan proses medical check up tetap berlanjut. Padahal ini akan berpengaruh terhadap hasil laboratorium teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak berpuasa, beberapa nilai laboratoriumnya akan tinggi atau di atas normal. Nah, hal ini tentu akan menjadi faktor pendukung yang bisa membuat hasil medical check up teman-teman dinyatakan tidak fit sementara atau tidak sehat sementara. Oleh karenanya, jangan sekali-sekali menyepelekan dan tidak berpuasa. Tips yang kelima adalah tidur atau istirahat yang cukup. Bagi orang dewasa dan dewasa lanjut, idealnya tidur 7-9 jam. Jadi, buat teman-teman yang akan melakukan medical check up, pastikan malam sebelumnya teman-teman tidur 7-9 jam. Jadi ketika teman-teman akan datang pada pagi hari untuk melakukan medical check up, baik tubuh maupun pikiran teman-teman fresh dan siap untuk melakukan medical check up. Tips yang keenam adalah datang lebih pagi. Upayakan teman-teman datang setengah jam sebelum proses medical check up dimulai. Jangan datang terlalu mepet. Kenapa? Agar supaya teman-teman masih punya cukup banyak waktu. Pertama untuk memulihkan diri dari lelahnya perjalanan serta merilekskan pikiran supaya baik tubuh maupun pikiran teman-teman siap untuk melakukan medical check up. Kedua, teman-teman masih punya cukup banyak waktu untuk memperlengkapi berkas-berkas apabila ada berkas-berkas yang kurang. Ketiga,
Jam yang paling direkomendasikan atau jam paling ideal untuk pengambilan darah itu jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi dengan datang lebih pagi, teman-teman berkesempatan diambil darahnya pada jam yang paling ideal. Saya beberapa kali mendapati teman-teman pelaut yang datang medical check up tapi waktunya terlalu mepet dan terlalu siang. Akhirnya apa? Ada yang datang terlalu siang tapi berkas-berkasnya juga tidak lengkap. Otomatis dia tidak punya waktu untuk memperlengkapi berkas-berkasnya. Ya konsekuensinya dia tidak bisa medical check up hari itu, padahal sudah datang. Ada juga teman-teman yang medical check up datang terlalu mepet. Akhirnya dia tidak punya cukup waktu untuk beristirahat. Akhirnya dia medical check up dengan kondisi tubuh yang tidak rileks, pikiran tidak rileks. Ada yang tensinya naik. Ada yang akhirnya selama pemeriksaan dia tidak konsentrasi, akhirnya hasilnya jelek dan harus diulang, entahkah diulang siang atau besoknya lagi. Itulah konsekuensi-konsekuensi yang bisa mengikuti ketika teman-teman datang terlalu mepet atau terlalu siang. Oleh karenanya, tips yang keenam ini, teman-teman harus datang lebih pagi. Tips yang ketujuh ialah tetap jaga pola hidup sehat. Baik teman-teman yang sedang standby di darat maupun yang sedang on board, usahakan minimal 1 kali dalam seminggu olahraga. Teman-teman yang di atas kapal, silakan sesuaikan dengan kondisi dan luas kapalnya. Apa olahraga yang paling pas dipilih. Begitupun dengan teman-teman yang sedang standby di darat. Silakan sesuaikan dengan kemampuan fisik atau tubuhnya dan kondisi lingkungan sekitar. Intinya minimal sekali dalam seminggu harus ada olahraga. Makan pun harus dijaga. Kurang gizi tidak baik. Kelebihan gizi juga sama, tidak baik. Jadi harus seimbang semuanya. Oke teman-teman, itulah tadi 7 tips mempersiapkan diri untuk menjalani medical check up bagi seorang pelaut. Selebihnya semua tergantung dari kondisi tubuh teman-teman semua. Tetapi hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi juga banyak pengaruhnya terhadap proses medical check up teman-teman. Oleh karenanya wajib diperhatikan. Baiklah teman-teman, jika teman-teman menyukai video saya kali ini, silakan tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya supaya orang lain juga dapat menerima manfaatnya. Tetap ikuti video-video saya selanjutnya di channel Pelaut Sehat. Channel yang menyajikan informasi seputar kesehatan pelaut, kesehatan pelayaran dan maritim. Jangan lupa di-subscribe supaya saya tetap bersemangat untuk menyajikan video-video yang berkualitas dan bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh, pelaut luar biasa.